Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad binti Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di masjid dalam rangka menjalankan ibadah salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan dipilih Allah masuk ke surganya. Semoga keadaan yang akan datang lebih baik pada yang sekarang. Sesuai tema ulun akan membawakan tentang tahiyat. Tahiyat cuma ulun akan mengangkat tentang posisi. Jadi posisi tangan di saat menggerakkan. Kenapa ulun kada melanjutkan tentang itidal? Semalam kan ulun membahas tentang masalah Fatihah, itidal, ruku dan lain-lain. Kenapa? Ternyata yang banyak ada beda pendapat adalah di saat kita tahiyat. Di saat kita tahiyat ini adalah banyak perbedaan yang kita lihat dari 4 mazhab. Kalau untuk itidal rata-rata sama, ruku juga sama. Jadi ulun akan membahas cuma perbedaan yang menyolok di saat kita tahiyat. Nah, posisi tangan yang benar atau yang salah. Sebenarnya sini cuma untuk menjelaskan. Jadi tidak ada untuk mengungkit perbedaan-perbedaan. Cuma ulun sekedar menyampaikan yang ulun baca, yaitu oleh Syekh Abdul Rahman Al-Jujari, kemudian bukunya Kiai Abdullah bin Nasyar. Jadi ulun rangkum antara Ustaz Hidayat. Jadi ulun ambil beberapa poin yang dianggap supaya kita tidak menyalahkan yang ini yang salah, ini yang benar. Tidak ada maksud, cuma untuk memperjelas supaya kita tidak menyalahkan orang lain atau kita yang merasa paling benar. Bukan, cuma sekedar untuk belajar bersama lah. Nah, jadi pertama-tama kita akan mengenal tentang mazhabnya Imam Hanafi. Nah, jadi di sini ulun ambil dari berbagai buku. Ada buku ulun bawa ini supaya jelas, buku yang dari Agim. Nah, jadi di sini kalau mazhab Hanafi, jadi mazhab Hanafi ini negaranya siapa saja yang menganut. Nah, ternyata mazhab Hanafi ini dianut oleh negara Turki, kemudian India, Pakistan, Afghanistan, Cina, sebagian Mesir, kemudian juga sebagian Syam dan Afrika Barat. Jadi mazhab Hanafi ini adalah di bagian India, Turki dan lain-lain. Nah, kemudian kapan mazhab Hanafi ini mengangkat? Nah, kita tidak membahas tentang menggerakkan dulu, bukan masalah menggerakkan dulu, cuma kita kapan mulai mengangkat ini. Nah, memang nanti ada dalil pembahasannya. Mungkin kalau kita bahas panjang, ada 12 sanad yang menyatakan menggerak-gerakan. Cuma kita bagaimana caranya yang sesuai dengan sunnah. Nah, jadi dalil yang dipakainya apa oleh mazhab Hanafi ini. Mazhab Hanafi ini dikatakan juga namanya Abu Hanifah. Abu Hanifah ini orang yang sangat cerdas. Jadi beliau ini masih hidup di zamannya 2 sahabat yang masih hidup sekitar tahun 82 Hijriah. Nah, sedangkan sahabat Rasulullah yang 2 orang itu meninggal sekitar tahun 102 Hijriah. Jadi kekuatan mazhab Hanafi ini atau Abu Hanifah ini adalah sangat kuat, karena beliau di saat ada perbedaan maka dia akan menemui sahabat Rasulullah yang masih hidup. Nah, kenapa? Jadi ternyata mazhab Hanafi itu kapan mengangkat tangan. Nah, mengangkat bukan kita menggerakkan. Jadi ternyata mazhab Hanafi itu mengangkat tangan itu adalah di saat lafaz Allah. Jadi asyhadu alla, jadi mulai asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ditutup lagi jadi la illallah. Nah, jadi turun. Jadi tidak selanjutnya. Jadi sampai Habibul Majid itu dia tidak angkat lagi, langsung di situ aja. Kenapa? Kebiasaan orang-orang Arab bila mendengar kata Allah pasti dia mengangkat tangan. Nah, jadi Abu Hanifah itu di saat tahiyat itu cuma ngangkat asyhadu alla ilaha. Jadi la
illallah ditutup lagi. Jadi di situ. Jadi dia tidak melanjutkan lagi. Dalilnya mana? Jadi ternyata dalil yang dipakai oleh mazhab Hanafi adalah dari Abu Dawud dan Imam Baihaqi. Nah, jadi dalilnya ini ngambil dari Imam Abu Dawud dan Imam Al-Baihaqi. Jadi diriwayatkan oleh Ibnu Jubair radhiyallahu anhu. Jadi sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberi isyarat telunjuk dan tidak menggerakkannya. Nah, jadi ngambilnya tuh dari Imam Abu Daud dan Imam Al-Baihaqi. Jadi berdasarkan dalil ini bahwa Rasulullah memberi isyarat telunjuk dan tidak menggerakkannya. Jadi mengangkat aja, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi isyaratnya cuma itu. Jadi dalil yang dipakai adalah dari Abu Daud dan Al-Baihaqi. Nah, jadi di sini. Kemudian dari kalangan-kalangan ulama memang di sini tidak sepakat dan banyak pendapat-pendapat lain yang diambil dari hadis-hadis Rasulullah. Kemudian selanjutnya adalah mazhab Maliki. Nah, mazhab Maliki ini memang beda. Mungkin jarang untuk Asia Tenggara atau Asia ini tidak memakai mazhab Imam Malik. Imam Malik ini yang menganut adalah negara Afrika, Tunisia, Maroko, Aljazair, Libya, Mesir, kemudian Kuwait. Nah, jadi di daerah sana yang menganut ini. Hadirin bercerita dulu ada sahabatnya dari Maroko pas berdiri sendirian menggawil karena tangannya lurus kan. Jadi dikira Ustaz Hidayat itu tidak sholat karena tangannya lurus. Ternyata teman itu memakai mazhab Maliki. Nah, jadi mazhab Maliki ini apa dalil yang dipakai? Ternyata mazhab Maliki ini ngambil dari Abu Wail. Nah, jadi Abu Wail ini sahabat Nabi namanya Abu Wail yang melihat saat menggerakkan jarinya tersebut dari setahun. Jadi ternyata Imam Malik ini mengangkat tangan dari awal. Jadi at-tahiyatul kemudian sampai salam. Nah, jadi sampai salam ditutup. Nah, cuma di sini ternyata mazhab Maliki ini menggerakkan tangan. Nah, jadi menggerakkan tangan itu dari awal. Cuma ada ulun lihat kalau menurut Imam mazhab Maliki ini ternyata beliau menggerakkan tuh kanan kiri gini. Nah, cuma kadang-kadang kita melihat sebagian teman-teman kita yang menggerakkan cuma gini. Nah, kalau mazhab Imam Malik itu sebenarnya kanan kiri gini ya. Kanan kiri sesuai yang ulun baca ini. Nah, sesuai ulun baca ini ternyata kanan kiri, bukan yang ini. Nah, jadi hadisnya dari Wa'il bin Juhur berkata, sesungguhnya saya melihat Rasulullah dan Rasulullah menggenggam tangannya kemudian mengangkat jarinya. Saya melihat Rasulullah menggerakkan jarinya. Nah, sebenarnya kalau hadis ini kita lihat cuma menggerakkan. Nah, kan kita bahas kapan sih yang digerak-gerakan ini. Sebenarnya menurut hadis Nang Wa'il bin Juhur ini juga tetap mau menggerakkannya, cuma tidak berulang-ulang. Cuma pemahaman Imam Malik mengulang-ulang. Nah, mengulang-ulang juga bisa dibaca nanti mungkin di hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi mazhab lain, mungkin kita lihat mazhab Syafi'i. Nah, kalau mazhab Syafi'i kan mungkin kita sudah tahu karena ini dipakai oleh kalangan Asia kan, Indonesia, Malaysia, Brunei, kemudian Somalia, kemudian Palestina, Suriah, Yaman, Bahrain, Somalia, sebagian India. Jadi mazhab Syafi'i mengangkat tangannya kapan? Jadi di saat asyhadu an la ilaha illallah sampai terakhir. Nah, jadi dalil yang dipakainya apa? Mazhab Imam Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i ngambil dalil dari Ibnu Jubair radhiyallahu anhu. Jadi sesungguhnya Rasulullah memberi isyarat telunjuk dan tidak menggerakkannya. Jadi hadisnya sama, hadis riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqi sama dengan mazhabnya Imam Hanafi. Jadi dari asyhadu an la ilaha illallah sampai terakhir Hablum Majid. Nah, kemudian mazhab yang lain adalah mazhab Hambali. Nah, mazhab Hambali adalah negara yang memakainya adalah mazhab resminya Saudi Arabia, kemudian Palestina, Syria dan Irak. Jadi kalau kita umroh dan haji pasti kita memakai mazhabnya Hambali karena mazhab resminya oleh Mesir itu adalah Hambali.
Nah, kalau Imam Hambali, jadi Imam Hambali ini mengangkat. Nah, jadi Imam Hambali misalkan telunjuk pada tasawuf diangkat dari sejak awal. Nah, jadi sejak awal juga sama. Cuma bedanya di saat Imam Malik tadi kan dari awal menggerakkan. Nah, kalau Mahajab Hambali itu ya kalau kalangan kita Muhammadiyah kan pakai Hambali banyak jadi At-Tahiyatul. Nah, ternyata ada kesalahan gua ulun lihat. Ternyata setelah ulun lihat sini, kalau kita ini At-Tahiyatul kan langsung. Nah, ternyata di Mazhab Hambali ini sekarang ada. Jadi At-Tahiyatul langsung ini. Jadi di saat membaca asyhadu an la ilaha illallah la illallah. Cuma posisi tetap gini. Nah, posisi ini juga sampai assalamualaikum. Jadi assalamualaikum baru dia menurunkan. Kalau yang lain sampai Habibul Majid langsung ditutup hanya assalamualaikum. Nah, jadi bedanya di sini. Ternyata Imam Hambali ini dia mengangkat tangan juga sama di saat kata-kata Allah tadi. Nah, la ilaha illallah turun lagi, cuma tetap posisinya gini. Nah, ternyata juga banyak mungkin dari kita kurang tahu. Ternyata banyak yang memakai dari awal At-Tahiyatul, jadi tidak bergerak, tidak digerakkan. Ternyata digerakkan di saat asyhadu an la ilaha illallah ditutup lagi. Cuma tidak begini. Nah, jadi mazhabnya Imam Hambali. Apa dalil yang dipakai? Ternyata dia sama. Jadi dari Wa'il bin Hujayyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW meletakkan kedua tangannya dan tasahud dan mengangkat tari tunjuk, dan saya melihat beliau tidak menggerak-gerakannya. Nah, sebenarnya tidak menggerak-gerakan, cuma sama mengangkat juga, cuma tidak menggerakkan. Nah dari sini kita lihat ternyata yang menggerak-gerakan dalil ini, menggerakkan jari ini dari mana? Ternyata ada di buku karangan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Nah, jadi bukunya ini yang berjudul Syarah Ilalih. Jadi halaman 178 sama 190. Jadi 12 jalur hadis. Nah, ternyata hadis pertama dari Ibu Umar, ketika Nabi mulai takbir sampai akhir, Nabi meletakkan tangan di pahanya kanannya, melipat jempol ketemu dengan jari tengah, kemudian mengangkat telunjuk beliau tanpa menggerak-gerakannya. Nah, ternyata gini, kadang-kadang minta maaf, kalau sesuai sunnah itu sebenarnya kan gini. Tapi kita minta maaf, ada sebagian kita pakai ini. Nah, ini sebenarnya yang sesuai sunnah itu mengikat antara jari tunjuk tengah. Nah, jadi gini sebenarnya, bukan kadang-kadang kita ada yang gini. Nah, mungkin belum membaca lagi dalilnya yang dari sini yang sejajar, katanya ini Allah, ini Muhammad. Nah, ini coba tanya, apa sih maksudnya dari ini Allah, ini Muhammad katanya. Cuma kalau dalil yang belum baca, yang dari 12 hadis sanadnya tadi cuma segini. Nah, kemudian hadis kedua. Nah, sinilah perbedaannya yang menafsirkan digerak-gerakan tadi, yang menggerak-gerakan. Ternyata hadis kedua ini adalah pendapatnya nama Jiyadah bin Khudamah. Nah, jadi Jiyadah bin Khudamah ini riwayatnya Ibnu Umar. Nah, karena dia menambahkan kata-kata summa. Nah, jadi sini summa yuharrikuha. Nah, jadi sini artinya kalau summa yuharrikuha itu ada pengertian. Jadi menggerakkan dengan henti, kemudian menggerakkan terus-menerus. Nah, ternyata dari hadis ini cuma menambahi summa yuharrikuha. Nah, kalau kita melihat dalil dari Rasulullah di saat angkat takbir. Nah, jadi rumusnya sama. Sebenarnya summa yukabbirhu, ya yukabbaru. Jadi sama, rumusnya sama dengan ya domah kan, kemudian fathah, kemudian ada tasdid, kemudian kasrah, kemudian domah lagi. Jadi yukabbiru, jadi sama. Nah, di saat Nabi Allahu Akbar itu takbir, itu mengambilnya yukabbir. Jadi yukabbir. Jadi kenapa? Jadi sini dari 12 pendapat ini cuma satu yang memakai, yang menggerak-gerakan gini tadi, yaitu dari pendapatnya Jiyadah bin Hudaimah. Jadi pendapat ini, jadi kata ulama sepakat dari 12 ini ada ulama yang namanya Sufyan An-Tsauri, Sufyan Ibnu Ujaimah, Yohi Salam bin Sulim dan Hisam. Jadi banyak. Jadi dari antara 12 ternyata cuma satu yang menggerakkan ini pendapatnya.
Kemudian yang 11 tidak menggerakkan berulang-ulang, cuma mengangkat, menggerakkan, kemudian menutup lagi. Nah, kalaunya dari Imam Al-Bahiki itu berpendapat bahwa ngambil dari hadis ini ngambil tengah-tengah. Jadi tengah-tengahnya maksudnya mengangkat tangan itu sesuai dengan mengambil kesimpulan dari Rasulullah di saat takbir. Kenapa Nabi kadang mengangkat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar? Kalau kita memanggil dari apa tadi? Dari jiadah tadi yang memakai sumayu arikuha. Nah, harusnya kan kalau kita memakai dari yukabbir. Nah, sedangkan yukabbir itu cuma mengangkat sekali, bergerak sekali, bukan berulang-ulang. Jadi dari 12 ulama sanad yang sahih ini 11 itu tidak menggerakkan, cuma satu yang menggerakkan berulang-ulang, yaitu dari jiadah tadi. Jadi kalau kita boleh melihat dari 1 banding 11 yang mana yang paling afdal, otomatis ulama sepakat mengambil yang paling afdal adalah yang cuma mengangkat atau menggerakkan tanpa terus-menerus. Cuma kita jangan salah paham. Kalau yang memakai menggerakkan berulang-ulang ini sahih juga, sama dalilnya dari dari Wa'il bin Hujur juga sama. Jadi sama dalilnya ada, cuma Imam Malik itu mengambil kesimpulan bahwa arti digerakkan itu adalah berulang-ulang. Cuma dari 12 tadi 11 menyatakan bahwa cuma menggerakkan, tidak bergerak terus-menerus. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, yang penting ada dalil. Imam Malik bujur, semua imam bujur dalilnya dari Wa'il bin Hujair radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah. Cuma kadang-kadang kita salah pemahaman. Kenapa? Di saat itu pun sahabat Nabi kadang melihat secara nyata Nabi ini di saat ayat nih kadang melihat cuma melihat menggerakkan, cuma kadang melihat yang benar-benar kayak apa gerakannya, atas bawah, kanan kiri, itu pun masih diperdebatkan. Ada yang madahi atas bawah, ada yang madahi kanan kiri. Cuma kalau Imam Malik ngambil kesimpulan bahwa yang dipakai adalah yang kanan kiri. Nah, mungkin sampai sini aja, mungkin terlalu panjang nanti bosan lagi kan. Sebenarnya kalau tasawuf ini panjang, tasawuf ini sampai kita ada disunahkan berdoa. Nah, di doa itu setelah Habdul Majid Nabi kita menunjukkan tambahi doa lagi, minimal ada 3 permintaan dari Rasulullah: terhindar dari azab kubur, azab jahanam, fitnah dunia, kematian, kemudian fitnahnya Masih Dajjal yang kita alami, naudzubillah min azab jahannam itu sampai Masih Dajjal. Jadi seorang rasul aja berdoa dari fitnah itu. Nah, jadi kita semoga kita juga bisa mengamalkan ataupun sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah kita laksanakan. Jadi kita jangan banyak sih doanya. Doa-doa Rasulullah ada 8 sebenarnya, tambahan doa setelah Habibul Majid. Cuma yang paling terkenal adalah Allah minna ajabi jahannam ajabi qabri sampai Masih Dajjal. Kenapa? Semoga kita terhindar dari azab kubur, kemudian azab neraka, kemudian fitnah dalam kehidupan. Nah, ngeri juga fitnah sudah mati, kita sudah meninggal, difitnah lagi. Nah, jadi kita berdoa tiap kali sembahyang, minimal itu yang kita baca, kita supaya kita berdoa, karena doa adalah memang sangat dianjurkan. Kenapa? Masa kita seorang hamba, seorang rasul aja berdoa tiap hari. Nah, sedangkan kita masa kita tidak berdoa memohon kepada Allah supaya tidak terhindar dari fitnahnya. Yang paling ngeri ya fitnah dalam kehidupan ini. Kadang-kadang kita digunjing dan lain-lain sebagainya. Kemudian apa yang ulun sampaikan adalah kebenaran sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesalahan yang ulun sampaikan dari ulun pribadi, sekali lagi ulun minta maaf, tidak ada maksud menggurui pian-pian semuanya. Mungkin ulun tahu pian-pian ini orang alim semuanya, apalagi Ustaz Taufik, Sauri, lulusan IN. Cuma ulun sekadar supaya jangan salah pemahaman ya. Tidak ada maksud, karena banyak juga kita ternyata umpat-umpatan juga ternyata. Nah, ternyata Imam Hambali tadi banyak kita mengangkat cuma segini. Nah, jadi tidak ada menggerakkan mengangkat. Ternyata kalau baca hadisnya tetap ini mengangkat di syahadulillah illallah ditutup cuma tetap sampai salam. Nah,
Semoga apa yang Allah sampaikan dapat kita ambil pelajaran yang mana baiknya, kemudian yang tidak baik kita tinggalkan. Marilah kita tutup doa dengan qur'anul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.